Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Ayo ambil Alkitabnya, kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat yang ke-9 sampai pasal 57 ayat yang ke-5. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 9 sampai pasal 57 ayat yang ke-5. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita membaca di pasal 57 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang salah tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Nah, adik-adik, dunia semakin hari tidak semakin benar. Semakin hari, semakin lama, dunia semakin jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, hidup orang benar kadangkala diperlakukan tidak adil di dunia ini. Ketika orang melakukan kebenaran, tidak banyak yang menghargai, tidak banyak yang mempedulikan. Tetapi seringkali kebenaran itu diputarbalikkan sehingga kejahatan seakan-akan merajalela, kejahatan seakan-akan menang atas kebenaran itu. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tetap kebenaran akan menang atas kejahatan. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita ya. Seakan-akan dia kalah karena mati di atas kayu salib, tetapi itu adalah titik awal menuju kemenangan. Ketika dia dikuburkan dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, itulah kemenangan sejati yang diperoleh oleh orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang hidupnya senantiasa cenderung untuk berbuat jahat karena kita hidup di dunia yang penuh dosa ini. Seperti yang ibu katakan di awal tadi, dunia ini semakin hari semakin lama tidak semakin baik tetapi semakin jahat. Kejahatan ada di mana-mana dan seakan-akan tidak bisa dihentikan. Tetapi ada kabar baik bagi kita anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus sudah mau mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, rela disalib sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Ketika kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, maka hidup kita tidak menjadi malang ya, tidak menjadi celaka. Oleh karena ketika kita mati dan meninggalkan dunia ini, ada pengharapan yang besar yang menanti kita, yaitu kita memperoleh hidup yang kekal, dilepaskan dari hukuman maut, dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga, bersukacita di sana. Jadi, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pada saat ini kita harus menderita oleh karena kita melakukan kebenaran, tetapi pada akhirnya kita akan menerima sesuatu hal yang indah, yang menyenangkan, yang penuh dengan damai dan sukacita ketika nanti kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa orang-orang benar yang meninggalkan dunia ini, dia mendapat perhentian yang tenang di tempat tidurnya, dan ia masuk ke tempat yang damai, yaitu di surga. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika di dunia ini kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan tidak benar, asalkan kita tetap beriman di dalam Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kemudian kita terus hidup
di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, maka ada damai sejahtera yang terus menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan sampai pada akhirnya, jikalau kita harus mati untuk Kristus, kita mati di dalam sukacita oleh karena kita memperoleh hidup yang kekal, kita memperoleh keselamatan, dan kita boleh bertemu Tuhan Yesus Kristus di surga. Mari adik-adik, terus serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, terus hidup benar di dalam firman Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upahnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk jaminan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami percaya kepada Engkau, bahwa kami orang-orang berdosa, kami boleh dibenarkan oleh karena kami sudah ditebus dan diselamatkan oleh Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kasih-Mu yang besar, dan biarlah kami hidup di dalamnya dengan hidup benar, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan membimbing dan menolong, terutama sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.